ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hadirin muhtaramin, para asatidzah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita atas karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini adalah hari ke-13 bulan Sya'ban. Nanti malam 14, besok malam insyaallah malam nisfu Sya'ban. Artinya separuh perjalanan lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini tidak hanya dibaca pada saat bulan Rajab kemarin, tetapi ada kata Sya'ban, ya Allah berkahilah bulan Sya'ban ini dan ballighna, sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Kita berharap Allah menyampaikan umur kita semuanya ke bulan Ramadan dan kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir, sehat batin. Karena kalau sehat zahir saja, batinnya tidak sehat, badannya sehat, tapi pikirannya belayang kemana-mana, sumpek pikirannya, utangnya ditagih terus, anaknya ndablek ndak mau nurut, suaminya minggat ndak balik-balik, sumpek. Nah, maka terus akhirnya yang terjadi kurang dekat dengan Allah misalnya, atau mungkin mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang banyak, akhirnya lupa dengan harta itu bersenang-senang sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya sehat zahir, sakit batinnya. Tidak juga batinnya sehat, pengen sekali beribadah, semangat, tapi badannya zahirnya sakit, ya, lemas, kena mah yang akut, tidak sembuh-sembuh, kena tipes, badan panas, meriang, flu dan lain sebagainya sehingga tidak fit. Maka kita berdoa semoga nanti kita diberikan panjang umur tapi juga sehat zahir, sehat batin, sehingga bisa mengamalkan seluruh amaliyah ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sempurna dan iman yang sempurna, sehingga kita semuanya nanti amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangankan tahun depan, besok pun belum tentu kita bisa bertemu. Maka kita berdoa itu tadi. Bulan Ramadan itu bulan yang sangat-sangat istimewa, yang sangat ditunggu oleh setiap umat Islam karena kemuliaannya yang luar biasa. Ibadah di bulan itu tidak ada tandingannya di bulan-bulan yang lain. Jenengan puasa Ramadan tidak berpuasa karena ada uzur digantikan ke bulan yang lain, pahalanya sudah jauh berbeda. Tapi tetap harus dilakukan karena itu kewajiban, karena uzur kan, tapi pahalanya sangat jauh berbeda. Maka ibadah di bulan Ramadan itu jangan sampai kita sia-siakan. Dan alhamdulillah kita semuanya hingga saat ini masih diberikan oleh Allah rasa nikmat dalam hati, salah satunya mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran ini pun adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu dikenal dengan Syahrul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kita sudah menyicil, ya, bukan mencicil, menyicil terlebih dahulu bulan sebelumnya
bulan-bulan sebelum Ramadan dengan belajar Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan nanti sudah semakin cinta. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Ampun tadi Kang Kata, ini tadi saya terlambat karena sebenarnya ingin tepat sudah, tapi sampai di setelah jembatan ternyata ada perbaikan jalan di situ. Saya tunggu lama sekali, antrinya mobil. Saya kira ada apa, kok nggak jalan-jalan. Saya tunggu lama, begitu saya tunggu agak lama, begitu tahu di sana ada perbaikan dan nggak jalan-jalan, saya muter lagi, harus lewat yang gang sebelahnya itu, karena nggak tahu mana yang lebih dekat, dan supaya bisa jalan. Alhamdulillah. Hari ini kita semuanya masuk surat yang baru, surat apa? Al-A'la. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la ini yang kemarin kita terakhir surat apa kemarin? At-Tariq. Ya. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita baca surat Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat, bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat, dan kita diberikan kemudahan di dalam menghafalkan Al-Quran, diberikan pemahaman yang luas, diberikan kecintaan terhadap apa yang kita pelajari. Li ridhaillah wa fi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Surat Al-A'la. Surat keberapa? Surat keberapa? 80? Ya. Kalau surat pertama dari juz 30 An-Naba itu surat ke-78. Kalau ini surat Al-A'la surat ke-87. Tangannya 87, 8 sebelah kiri, kemudian 7 sebelah kanan, pistol sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Kalau 78 dibalik gitu ya, 78 ini 87. Ingat, 87 surat Al-A'la. Kemudian surat Al-A'la ini memiliki berapa ayat? 19 itu berarti 1 sebelah kiri, 9 jempol sebelah kanan. Ya, 19 surat Al-A'la. Ada surat sebelumnya itu yang memiliki 19 ayat. Ya, ada yang masih ingat surat apa? Al-Infitar. Itu 19 ayat juga. Ya, surat ke-82. Ya, surat Al-Infitar. Sekarang surat Al-A'la, surat ke-87. Baik, surat Al-A'la ini kalau menurut Rasulullah ini termasuk surat yang pendek. Ini termasuk surat yang pendek. Kalau kita surat yang pendek kan Al-Ikhlas. Ikhlas banget macam ini, gitu ya. Pernah suatu ketika ada sahabat Rasulullah itu, satu riwayat mengatakan sholat Isya, ada yang mengatakan sholat subuh. Itu sahabat ini namanya Mu'adz bin Jabal, sahabat yang luar biasa alim, ya, dan terkenal juga karena pejuang juga. Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika ngimami sholat, yang dibaca itu suratnya surat Al-Baqarah. Jadi kan pribun kalau diimami surat Al-Baqarah. Pas kau kesel, isa-isa mau ngantuk-ngantuk suratnya Al-Baqarah. Alif Lam Mim sampai itu ada makmumnya akhirnya mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri. Kesel
Cara nengane kesuwen ngoten nggih, akhirnya mundur. Piyambake mundur, kemudian sholat sendiri di pojok masjid di belakang. Selesai sholat, akhirnya munfarid kan, tidak jamaah, langsung pulang. Ada kemudian jamaah yang madun kepada Mu'ad bin Jabal. Wahai Mu'ad, tadi ada salah seorang makmum yang pulang mufaraqah karena sepertinya merasa sholatmu kelamaan. Kata Mu'ad bin Jabal, orang itu orang munafik, gitu. Nah, dengar itu, sahabat yang pulang tadi itu diwakili, sampean mau dikatakan munafik sama Mu'ad bin Jabal, biasa tukang madun. Akhirnya tidak terima, orang ini matur kepada Rasulullah, ya Rasul, saya kok dikatakan munafik sama sahabat Mu'ad bin Jabal, padahal saya itu waktu itu harus ngasih makan unta saya. Belum saya kasih makan, saya ada dengar azan, saya langsung berangkat ke masjid sholat. Nah kok suratnya surat Al-Baqarah? Nah saya kan ini bingung, gimana ini? Padahal harus segera dikasih makan. Dan kayak dikatakan munafik. Rasulullah langsung wajahnya merah padam. Dipanggil Mu'ad. Wahai Mu'ad, kamu kok berani-beraninya memunafikkan orang? Kalau kamu ngimami sholat itu, jangan panjang-panjang suratnya, gitu. Ambil saja surat yang pendek, surat Al-A'la, surat Al-Lail, surat Asy-Syams. 3 surat itu yang dikatakan Rasulullah surat pendek. Rasulullah tidak mengatakan baca surat Al-Ikhlas, betul. Surat Al-A'la. Jadi surat Al-A'la itu kata Rasulullah dianggap sebagai surat yang pendek. Nah, kita akan mempelajari itu. Dan Rasulullah itu senang sekali membaca surat Al-A'la di setiap sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu yang dibaca yang surat rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah, surat setelah Al-A'la. Nanti kita pelajari juga. Begitu juga di riwayat yang lain mengatakan di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu yang dibaca Rasulullah itu rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Makanya mungkin jenengan waktu sholat Id mendengarkan imam yang dibaca kok surat Al-A'la, itu sunnahnya Rasulullah seperti itu, ya. Dan insya Allah saya yakin beberapa di antara panjenengan sudah sedikit familiar dengan surat Al-A'la ini. Ya, kita akan mempelajari hari ini 5 ayat 5-an. Baik, Al-A'la artinya yang maha tinggi. Tadi kita sudah bisa pelajari ada 19 ayat. Hari ini kita akan mempelajari 5 ayat saja. Ya, 5 ayat saja yang warna-warnanya itu ungu. Ya, dainnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ikuti saya dengan suara yang keras. Bisa melihat mushaf, bisa melihat ke depan. Kelihatan buatan ikut. Ya, baik. Ikuti saya. 1 Sabbihisma. Lagi. Lagi. 2 Alladzi khalaqa. Lagi. Sekali lagi. 3 Walladzi qaddara. Hati-hati ya. Qaddara dalnya ditasydid. Kalau yang ayat 2 khalaqa bukan khalaqa tapi khalaq. Ayat 3 qaddara bukan qaddara. Gitu ya. 3 walladzi qaddara. Lagi. Lagi. 4 walladzi akhraja. Ya, ada tanda coret panjang ini karena mat tabi'i ketemu dengan alif atau hamzah sehingga dibacanya menjadi 2 ayunan atau 4 ketukan. Gitu ya. Kalau ini mat tabi'i biasa 2 ketukan. Nah ini karena ketemu dengan hamzah maka dia bertemu menjadi 2
ayunan atau 4 ketukan. 4 walladzi akhraja. Lagi. Baik, silakan diulangi. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2 alladzi khalaqa. 3 walladzi qaddara. 4 walladzi akhraja. Lagi. 2 stop. Hati-hati, jangan terlalu panjang. D-nya jangan terlalu panjang, D-nya jangan terlalu panjang. Walladzi khalaqa. 3 walladzi qaddara. Itu saja, satu ayunan saja. Coba lagi. 2 baik. 5 faja'alahu. Lagi. Sekali lagi. Ya, jadi yang alladzi ada di ayat 2, 3 dan 4. Yang ini tidak ada wa karena awal kan. Setelah itu wa. Siap, silakan dirangkai 1 sampai 5. Wahid, itsnani, tsalatsa. 1 sabbihisma. 2 alladzi khalaqa. 3 walladzi qaddara. 4 walladzi akhraja. 5 faja'alahu. Lagi. 1 sabbihisma. 2 lagi. 2 alladzi khalaq. 3 alladzi qaddara. 4 walladzi akhraja. 5 baik, alhamdulillah. Ya, sekarang kita masuk ke fahmil Quran. Sabbihi, sucikanlah. Isma, nama. Rabbika, Tuhanmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Kita ulangi ya. Sabbihi, sucikanlah. Disabbih artinya. Kita rangkai mau saja langsung. Sabbihisma, sucikanlah nama. Rabbika, Tuhanmu. Al-a'la, yang maha tinggi. Jadi sebenarnya itu dari kata sabbih. Sabbih, sucikanlah. Kata perintah. Kata perintah itu selalu diakhiri dengan sukun. Sabbih, sucikanlah. Qul, katakanlah, ya kan? Ya, itu perintah. Kemudian isma itu di situ karena gandeng dengan hai, akhirnya menjadi haknya itu dikasrahkan menjadi hisma. Isma itu artinya nama. Kalau dalam bahasa Jawa jadi asmo, bahasa Jawa diambil dari bahasa Arab. Asmo, nama. Rabbika, Tuhanmu, al-a'la, yang maha tinggi. Kalau kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Ini kita oleh Allah langsung di ayat pertama diperintahkan untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Kenapa? Karena ada sesuatu yang luar biasa sehingga kita harus mensucikan nama Allah. Ketika kita diperintahkan untuk mensucikan nama Allah, itu artinya akan ada ayat yang menyampaikan sesuatu ini hanya Allah yang bisa. Kalau bukan Allah, tidak akan mampu melakukan itu. Ya.
Kita lanjutkan. Alladzi yang khalaqa menciptakan, lalu atau maka, sawwa menyempurnakan. Ya, sawwa itu artinya menyempurnakan. Kita ulangi. Alladzi yang khalaqa menciptakan, fasawwa lalu menyempurnakan. Ya, jadi Allah itu menciptakan makhluknya kemudian menyempurnakan. Kita semuanya hidup di dunia berawal dari pertemuan dua sel yang kemudian dikandung oleh ibu kita di dalam perut kita, kemudian oleh Allah diberikan ruh, sampai kemudian terjadi pembentukan tulang belulang daging yang berawal dari segumpal darah itu tadi. Kemudian akhirnya yang terjadi apa? Semuanya tubuh terbentuk sempurna, sawwa. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita dan hidup kita oleh Allah dijaga di dunia ini menjadi makhluk yang sempurna. Tidak ada makhluk Allah yang sempurna selain manusia. Binatang, hewan itu punya mata, tangan, kaki, tapi tidak punya akal. Ya, manusia diciptakan punya akal. Malaikat itu derajatnya masih di bawah manusia. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Kemudian hewan punya nafsu, tidak punya akal. Makanya manusia ini derajatnya paling tinggi. Dia punya akal, punya nafsu, punya pilihan-pilihan, sehingga nantinya dia akan bisa masuk surga karena menggunakan akalnya. Tapi kalau dia hanya menggunakan nafsunya, dia tidak lebih baik dibandingkan hewan. Dibanding dengan jin, lebih sempurna manusia. Manusia itu tubuhnya ini begitu luar biasa sempurna. Jin itu jelek sekali, dan sebenarnya bentuknya itu karena dia bisa berubah-ubah, tapi bentuk aslinya jelek. Jangan dikira jin, enak jin, iso ngilang, iso berubah bentuk. Boten. Jin itu berubah bentuk itu tujuannya hanya supaya dipuji, ditakuti. Padahal aslinya kalau bentuk asli itu jelek luar biasa. Makanya jin itu kalau mendengarkan suara azan, ya, itu takut luar biasa. Sampai jin itu lari sambil terkentut-kentut. Kersane napa? Supaya tidak mendengar suara azan. Saking ndak senengnya azan, takut dengan azan. Jenengan masih ndak sholat, enak azan, muwetan ae. Nek azan ning omah delok sinetron Aldebaran. Panggah ae, mentar. Ya. Jadi kalau jin seperti itu. Bahkan jin itu kalau kita mau makan, dia kemudian kita membaca bismillah, jinnya yaitu dia menjadi tidak bisa ikut makan. Jadi saking jeleknya jin seperti itu. Manusia makhluk yang sawwa, sempurnakan. Maka kita harus bersyukur. Kita lanjutkan. Walladzi yang ayat 3 ini fokus dibaca yang keras. Walladzi yang qaddara mentakdirkan, fahada maka memberi petunjuk. Kita ulangi, ya, fokus. Walladzi yang qaddara mentakdirkan, fahada lalu memberi petunjuk. Jadi Allah sudah menciptakan kita, menjadikan diri kita sempurna, kemudian menentukan takdir kita.
wong iki rezekine sakmene. Masih kerja pontang-panting siang malam, rezekinya tetap segitu. Sudah ditentukan, jodohnya segini, ya. Ditentukan nyawanya, usianya segini. Kemudian setelah itu Allah juga memberikan akal itu tadi, memberikan petunjuk, fahada, memberikan petunjuk, diberikan akal supaya bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Diberikan petunjuk itu tadi. Di pertama Allah khalaqa, alladzi khalaqa fasawwa, kemudian menyempurnakan, diciptakan, punya mata, punya telinga, punya anggota tubuh, kemudian disempurnakan menjadi sempurna. Setelah itu qaddara, mentakdirkan hidup kita, fahada, dan memberikan petunjuk. Kalau mau mencari rezeki, cara halalnya seperti ini. Sudah aku takdirkan engkau, kalau engkau mencari rezeki di sana, usahamu kamu akan dapat sekian. Kalau di sana akan dapat sekian. Sudah ditentukan. Tinggal mau milih bagaimana, cara halal apa cara haram. Itu qaddara fahada. Kita lanjutkan. Walladzi, yang akhraja, menumbuhkan, al-mar'a, rerumputan. Kita ulangi, walladzi, yang akhraja, menumbuhkan. Jadi kata kharaja artinya mengeluarkan, al-mar'a, rumputan. Kita lanjutkan dulu. Famaka, ja'alahu, menjadikannya, husa'an, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Kita ulangi. Famaka, ja'ala, menjadikan, hu, dia, faja'alahu, menjadikan dia. Siapa? Dia rumput-rumputan tadi. Menjadikan apa? Husa'an, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Jadi Allah mudah sekali membuat semua yang di alam semesta ini menjadi subur, ya. Di situ dicontohkan rumput-rumputan, mar'a, rumput-rumputan menjadi subur, tumbuh berwarna hijau, segar, seperti taman di depan masjid ini menjadi segar sekali, tapi begitu mudahnya oleh Allah untuk menjadikannya kering, menjadi coklat hitam, akhirnya dia gugur karena kekeringan, tidak mendapatkan air hujan. Mudah sekali bagi Allah membuat manusia ini seger, sehat, bugar. Tapi begitu mudahnya oleh Allah, kita yang sebelumnya sehat tiba-tiba menjadi sakit, tidak tahu penyebabnya. Maka hati-hati ketika kita merasakan sehat terlalu lama, yang terjadi bisa jadi menjadi sombong. Akhirnya mikir, wong loro-loronan, mbok kaya aku gini loh, sehat. Dia lupa yang membuat sehat itu siapa? Allah. Maka kalau jenengan sering diberikan sakit, bersyukur, alhamdulillah. Allah menunjukkan diri kita menjadi orang yang lemah. Fir'aun gara-gara tidak pernah sakit sejak kecil, akhirnya dia merasa dirinya Tuhan. Pilek yang bukan nanti. Jenengan kalau setrap sentrum, alhamdulillah, gitu ya. Artinya kita semuanya diberikan oleh Allah petunjuk. Aku ini lemah, tidak bisa apa-apa. Ngaten, ya. Itu. Ini gambarannya bahwa Allah itu zat yang satu-satunya bisa menciptakan diri kita, maka kita harus memuji Dia. Sabbih, pujilah Dia. Subhanallah, Maha suci Allah. Tidak ada zat selain Allah yang bisa melakukan itu semuanya. Khalaqa, menciptakan, fasawwa, menyempurnakan, kemudian qaddara, mentakdirkan, menentukan kadar diri kita, kemudian memberikan petunjuk, fahada, bagaimana hidup di dunia ini, kemudian akhrajal mar'a, menjadikan semuanya segar, tapi juga mudah bagi Allah, husa'an ahwa, menjadi hancur, luluh, tidak berdaya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, kita akan masuk belajar bersama-sama membaca Al-Quran. Kita baca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. Taksimi itu artinya melihat, tidak boleh menghafalkan. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Baik, perhatikan di situ. Sabbihisma, pendek ma-nya, tidak boleh sabbihisma rabbikal, harus langsung sabbihisma rabbikal. Kemudian a'la, ain disukun, tidak boleh berhenti langsung, tidak boleh a'la, tapi dia mengalir a'la, ya, karena ain memiliki sifat mengalir, namanya tawasud. A'la, kalau a'la itu berarti hamzah yang disukun, maka dia bukan a'la tapi a'la, mengalir. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Lagi. Ya, a'la, la-nya panjangnya satu ayunan. A'la, tidak boleh pendek a'la atau panjang a'la, tapi harus a'la, berhenti. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Lagi sambil dilihat terjemahannya. 1, 2, 3. Lagi terjemahan. Alladzi khalaqa fasawwa. Iya, hati-hati. Khalaqa pendek semuanya. Khalaqa fa pendek semuanya, tidak ada tasydid. Khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Lagi. Alladzi khalaqa fasawwa. Sekali lagi. Alladzi khalaqa fasawwa. Lagi sambil dilihat terjemahannya. 1, 2, 3. Lagi terjemahan. Saya baca ayat 1 dan 2, lihat terjemahannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Sekali lagi. Walladzi qaddara fahada. Iya, betul. Qaddara, hati-hati walladzi atau alladzi, zal bukan dal. Zal tipis dia, bukan walladzi. Ladzi itu pakai dal, tapi tipis. Walladzi qaddara fahada. Silakan. Lihat terjemahannya. Walladzi qaddara fahada. Silakan. Lagi lihat terjemahan. Sekali lagi. Baik, mulai sabbihisma 1, 2, 3. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lagi. Sabbihisma rabbikal a'la
Walladzi akhrajal mar'a. Baik, walladzi tadi sudah kita jelaskan dua ayunan. Walladzi, kemudian huruf kha. Kha itu sifatnya tebal. Tidak boleh sambil tersenyum. Tempatnya sama tapi caranya beda, itu juga mempengaruhi. Bukan tapi juga tidak perlu sampai mencucu. Betul, ya? Jadi tebal bukan berarti mencucu. Betul. Biasa mawon. Yang jelas dia tidak tapi kharaja. Maka ketika mengucapkan huruf kha itu tidak perlu sambil mulutnya ikut terlibat Betul perlu cukup dibuka kha biasa bukan kha tapi kha, bukan juga gitu ya. Kalau orang Jawa bisa kita nah itu pakai mulut, jadi mulut tidak dilibatkan dalam tebal tipis. Rajal, lam sukun, rajal tidak boleh mantun, rajal mar, tapi langsung rajal mar'a. Ra sama, ra disukun sifatnya tebal, mar tidak boleh mar'a, harus mar'a, tidak perlu sampai mar'a itu juga mar'a ya. Walladzi akhrajal mar'a, silakan. Lagi sekali lagi. Sambil lihat terjemahan. Walladzi akhrajal. Sekali lagi terjemahan. Baik. Mulai Sabbihisma sampai ayat 4. Wahid ithnani thalatha. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Sekali lagi. Hati-hati nggih. Alladzi, walladzi sama walladzi panjangnya. Nggih, fokus di situ. Ayat 5. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Silakan. Ya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan tajwidnya di sini. Pertama, dia menggunakan faja, bukan menggunakan wa. Hati-hati, bukan waja'alahu tapi faja'alahu. Kemudian huruf ja dibaca fathah dia, maka dibaca jelas ja, tidak boleh je. Menjadi faja'alahu, maka itu dia jimnya disukun ya, menjadi faja'alahu. Secara tidak sadar biasanya seperti itu. Faja itu mulutnya sama. Faja'ala bukan faja'ala. Paham ya? Ya. Faja'alahu. Kemudian
dua ketukan. Faja'alahu. Hati-hati pada hu dan hu. Bacanya beda. Hu dan hu. Faja'alahu hu. Fa. Itu hu tempatnya di tenggorokan yang paling bawah sini. Oke, hu. Kemudian hu tempatnya yang paling atas. Tempatnya beda. Hu hu. Hu hu. Faja'alahu ghutha. Pakai sa, bukan sin, bukan sa, tapi sa. Ghutha. Sa tempatnya ujung lidah nempel di ujung gigi atas. Sa. Jadi bukan di tengah-tengah antara gigi bawah dan gigi atas. Sa terus lidahnya digigit, bukan. Bukan sa, tapi pucuke ilat ditempelkan di pucuke untu, gigi yang atas, gigi seri yang atas di ujungnya. Sa. An. Kemudian ahwa. Ahwa pakai ha. Tadi ha tempatnya di bawah, hu di atas, ha di tengah. Hati-hati, satu ayat semuanya digunakan ini. Faja'alahu ghutha'an tengah. Ahwa, bukan ahwa. Kalau tempatnya di bawah, tapi di tengah. Ahwa gitu ya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Silakan. Lagi yang keras. Sekali lagi. Ya, sekarang dibaca sambil dilihat terjemahannya. Saya baca dulu, lihat terjemahannya. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Silakan. Sekali lagi. Baik, kita rangkai ayat 1 sampai ayat 5. Wahid itsnan tsalatsa. Sekarang kita fokus diulang sebanyak 3 kali sambil dilihat tulisannya atau dilihat terjemahannya supaya nanti ditutup bagi yang merasa sudah hafal terjemahannya bisa terbayang. Gitu ya, sebanyak 3 kali. Kita awali dengan basmalah. Wahid itsnan tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekali lagi. Baik, alhamdulillah. Gitu ya. Fokus nanti ketika ditutup, fokus pada waladhi, karena ada waladhi yang cuma satu ayunan, ada waladhi yang dua ayunan. Baik, silakan ditutup semuanya mushafnya. Ya, kita masuk metode talaqi. Talaqi itu berarti ditutup, didengarkan. Ya, talaqi dari talqin. Jadi kan pernah dengar talqin, Mbah Mutin mentalqinkan mayit. Jadi memperdengarkan suaranya. Itu artinya. Baik. Sudah, sekarang kita tutup. Ya. Ayat 1. Sabbihisma rabbikal a'la. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la. Lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sekali lagi. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, sabbihisma, sucikanlah nama Rabbika Tuhanmu al-a'la yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tuhanmu alladzi yang khalaqa, menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan. Alladzi khalaqa fasawwa. Lagi. Sekali lagi. Ayat 1 dan 2. Lagi. Walladzi qaddara fahada. Walladzi, dan yang qaddara, menentukan takdir, fahada, dan memberikan petunjuk. Walladzi qaddara fahada. Lagi. Baik, saya rangkai. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lagi. Baik. Ayat 4. Walladzi akhrajal mar'a. Iya, walladzi, yang akhraja, mengeluarkan, menumbuhkan, mar'a, rumput-rumputan. Walladzi akhrajal mar'a. Lagi. Baik, kita rangkai. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Silakan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi
fokus ya. Walladzi dan walladzi qad dan walladzi panjang akhraja. Baik, selanjutnya faja'alahu ghutsa'an ahwa. Faja'ala menjadikan dia rumput-rumputan itu ghutsa'an kering, ahwa kehitam-hitaman. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Sekali lagi. Sekali lagi. Baik, ya, fokus sekarang. Saya rangkai ayat 1 sampai 5, fokuskan pada walladzi tadi. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Silakan. Fokus ya, sekarang sudah hafal ya? Mudah sekali ini ya. Kita ulang sebanyak 3 kali, betul-betul difokuskan supaya walladzi-nya tadi bukan keterucut ya. Sebanyak 3 kali. Wahid, kita awali dengan basmalah bersama. Wahid itnani tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis lagi. Sekali lagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Lancar ya? Ya, hari ini kita cukupkan 5 ayat ini. Kemudian saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, yang kemarin saya sampaikan ingin saya tunjukkan videonya. Saya yakin panjenengan semuanya sudah pernah melihatnya di internet. Tapi ini gambaran bagaimana Allah menciptakan diri kita, kemudian menjadikan diri kita sempurna. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada.
telur bersatu di dalamnya. Di dalam surat At-Tariq kemarin sudah kita pelajari, khuliqa min ma'in dafiq, kita diciptakan dari air yang memancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dari tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian jadilah segumpal darah al-alaq. Dan ini baru diketahui oleh para ilmuwan di abad ke-20. Padahal Nabi Muhammad sudah menyampaikan ini 14 abad sebelumnya, 1500 tahun yang lalu. Dan semuanya persis dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad berupa Al-Quran yang diteliti oleh para ilmuwan. Tidak ada satupun yang salah, sehingga banyak di antara ilmuwan itu yang masuk ke agama Islam karena melihat keajaiban Al-Quran. Ini kita dulu waktu berada di dalam kandungan ibu kita, khalaqa, proses penciptaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tidak ada menjadi ada. Fasawwa, menjadi sempurna. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Sabbihisma rabbikal a'la, kalau di dalam surat yang kita hafalkan hari ini. Pernahkah kita mensyukuri nikmat diberikan akal pikiran yang diciptakan oleh Allah di dalam perut ibu kita, nikmat mata, nikmat hidung, telinga yang dibentuk di dalam kandungan dan kita bisa fungsikan hari ini. Kaki kita, tangan kita, hingga akhirnya lahirlah kita di dunia. Falyanzuril insanu mimma khuliq, khuliqa min ma'in dafiq, yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ya. Ini sekaligus kita mengulang lagi surat yang kemarin kita hafalkan. Ada kaitannya. Bagaimana Allah di surat sebelumnya menjelaskan bahwa kita semuanya dari ma'in dafiq, disempurnakan, diciptakan terlebih dahulu, kemudian disempurnakan. Dan itu diulang lagi di surat Al-A'la ini, alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian sebelumnya di ayat pertama, sabbihisma,
itu untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa, yang tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh siapapun di muka bumi ini. Maka kita di dalam ilmu ketauhidan itu muncul yang namanya dari mana kita berasal, kemudian kemana kita akan menuju, dan untuk apa kita hidup di dunia ini. Kalau dalam bahasa Jawa, nenek moyang kita sangkan paraning tuati. Dari mana kita berasal, diciptakan oleh Allah begitu sempurnanya, dan kemudian nanti dikembalikan ke akhirat. Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada begitu mudahnya. Maka apakah susahnya nanti Allah membuat sesuatu yang sudah hancur berantakan tulang belulang, kemudian tumbuh lagi, bisa hidup, dibangkitkan di bumi yang lain, di padang mahsyar, dan di sana mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan di dunia yang singkat ini. Hidup kita di dunia tidaklah lama, maksimal 60 tahun rata-rata. Kalau yang sudah lebih, maka itu tambahan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sebaliknya, seburuk-buruk umatku adalah yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Maka kalau kita diberikan umur yang panjang, yang usianya di sini sudah usia sepuh, diberikan usia yang panjang, kita tinggal melihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang baik atau yang buruk. Ya, mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa memanfaatkan usia kita di dunia ini yang tidak seberapa untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari amal kebaikan sebanyak-banyaknya, menjadikan itu sebagai bekal di akhirat yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita murojaah kembali surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya akhiri, saya mohon doa panjenengan semuanya. Tadi saya lupa, mohon doa dan kesehatan untuk kesehatan saudara kita yang sakit, ini Bu Lis yang saat ini sedang sakit, dan juga istri saya yang hari ini tidak bisa hadir karena juga sedang sakit. Mudah-mudahan seluruh yang sakit, termasuk mungkin juga keluarga panjenengan ada yang sakit, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhir kegiatan kita hari ini sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya, diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah dan terus menghafal sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.